saya Aska Indi Salsabila dari kelas 11-2. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk pelajaran informatika. Semuanya, baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak yang bernama. Nama saya Imam Tisonto Gatorop, saya guru PJOK di SMA 1 Perbungan. Baiklah, di sini saya akan menanya Pak, menurut Bapak, apa dampak positif dan negatif media sosial bagi seorang pelajar? Dampak positif media sosial bagi seorang pelajar yaitu di mana seorang pelajar mudah mendapatkan informasi-informasi yang mereka belum pahami, terutama dalam hal pembelajaran. Dampak negatifnya yaitu di mana siswa dapat menemukan hal-hal yang negatif seperti judi online, seperti pornografi. Tetapi yang positifnya yaitu di mana siswa dapat mencari informasi dalam hal pembelajaran yang mereka lalui sekarang. Baiklah, pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, pendapat Bapak apa tentang penggunaan AI seperti ChatGPT dalam pembelajaran? Pendapat Bapak sendiri. Menurut saya manfaat dari ChatGPT. Iya, dan penggunaan AI zaman sekarang itu manfaatnya sangat banyak terhadap siswa, terutama dalam hal mencari informasi, dalam mencari informasi pembelajaran yang mereka mau cari, itu sangat penting dalam ChatGPT. Baru dalam hal AI sangat bermanfaat, contohnya dalam membuat suatu hal karya, mungkin membuat editor foto atau editor video yang sangat mudah dengan simple. Itulah manfaat AI dan ChatGPT. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran informatika, Pak? Meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran informatika yaitu dengan cara di mana siswa itu harus dapat praktek sendiri, dengan mereka diberikan tantangan, jadi mereka lebih langsung terjun ke lapangan praktek dengan pembelajaran informatika dibandingkan dengan pembelajaran teori. Itu mungkin dapat menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran informatika, yaitu lebih banyak praktek daripada teori. Baiklah, apa saran Bapak agar siswa seorang pelajar tidak kecanduan gadget? Saran saya yaitu seorang siswa harus menanamkan dalam dirinya dia itu tidak terpengaruh dengan hal-hal gadget. Baru yang kedua adalah membatasi dengan, yaitu dalam waktu hari Senin sampai dengan hari Jumat waktu sekolah itu penggunaan gadget dalam lingkungan rumah itu tidak dibolehkan. Ketika hari libur mungkin dapat digunakan penggunaan gadget. Mungkin seperti itu batasnya. Terakhir, apa pesan Bapak kepada siswa agar dapat memanfaatkan teknologi secara positif? Pesan saya kepada seluruh siswa memanfaatkan teknologi secara positif yaitu dengan mencari informasi-informasi terhadap pembelajaran, terhadap berita-berita terkini, terutama dari berita dunia, dan menghindari yaitu situs-situs judi online, menghindari situs-situs pornografi. Jadi seorang siswa harus bijak dalam menggunakan hal berteknologi. Sekian wawancara yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aska Indi Salsabila dari kelas 11-2 dari sekolah SMA Negeri 1 Perbungan. Saya di sini akan mewawancarai Pak Topik atau dikenal dengan Bang Jali selaku pemilik Mandai Computer Gross. Oke, izin Pak, saya ingin bertanya. Menurut Bapak sendiri, apa penyebab komputer tidak bisa menyala? Pada umumnya arus listrik. Jadi komputer itu ada namanya kabel power. Kita mesti pastikan baik itu arus dari cok atau stop kontak ke komputer dan ke monitor itu dalam keadaan optimal. Lalu biasanya kalau dia tidak menyala itu sering dia terjadi kerusakan pada power supply. Disebabkan apa? Arusnya tidak stabil. Baiklah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengganti RAM yang rusak dalam komputer? Cara mengganti RAM pada umumnya
kita mesti buka dulu casing pada CPU. Lalu melihat versi RAM yang akan kita gunakan menyesuaikan dengan perangkat yang kita ganti. Biasanya RAM atau penyimpanan itu berupa, kalau dulu namanya hard disk, sekarang SSD, sekarang yang terbaru namanya NVMe. Jadi tinggal kita copot casingnya, sesuaikan dengan tipe penyimpanan, tinggal pasang kembali. Biasa ada soketnya itu, tinggal cucuk, masukkan kabel SATA, ya kan, lalu masukkan nanti dia kabel power yang terhubung dari power supply, lalu nanti kita kunci kembali, pasang lagi casingnya, lalu siap untuk digunakan. Baiklah Pak, pertanyaan yang ketiga, apa fungsi driver pada komputer? Driver merupakan apa? Tiga. Menurut Anda, apa fungsi driver pada komputer? Driver merupakan perangkat keras yang mana biasanya berupa driver itu seperti DVD-ROM, hard disk, memori. Jadi fungsinya yang menyesuaikan, seperti hard disk penyimpanan, memori penyimpanan sementara, dan DVD-ROM untuk memasukkan CD ke dalam komputer tersebut. Next. Baiklah, pertanyaan yang keempat, kapan komputer perlu diinstal ulang? Oke, terkait komputer kapan diinstal ulang menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi apabila komputer yang kita gunakan sudah melambat, sudah tidak optimal lagi, langkah terakhir untuk mengoptimalkan atau menetralkan kinerjanya dilakukan install ulang perangkat untuk mengembalikan kinerja seperti awal, seperti baru. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan jika komputer terkena virus? Oke, biasanya kalau komputer terkena virus, kita mesti membackup data yang penting sehingga data tersebut itu terselamatkan. Lalu komputer tersebut kita lakukan scanning untuk virus ringan, ya kan, kita scan menggunakan aplikasi. Biasanya ada aplikasi Smart, Apira, atau biasanya kalau untuk komputer sekarang itu udah ada antivirus bawaan. Tapi kalau seandainya sudah tidak tertolong lagi, virusnya terlalu berat, langkah terakhir ya install ulang untuk mengembalikan komputer pada optimal. Saya juga dulu. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu dan wawancara saya pada hari ini. Terima kasih. I just had to let you know you're